1945, di tengah penjajahan yang hampir runtuh, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan dasar negara. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, nasional, Islam, dan kebangsaan. Namun satu tujuan, Indonesia merdeka. Dari tinta yang menoreh di atas kertas, lahirlah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta bukan sekedar naskah, tapi tunggaknya lahir Pancasila, dasar negara yang mengaturkan kita hingga kini. Bagian pembukaan, Piagam Jakarta memuat 3 alinea yang diawali dengan kalimat bahasa sesungguhnya kemerdekaan itulah ialah hak segala bangsa, yang menyatakan kemerdekaan sebagai hak universal dan menentangkan penjajahan. Alur pembukaan ini kemudian mengarah pada tujuan pembentukan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Latar belakang Piagam Jakarta, pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa sedang merumuskan dasar negara yang akan menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia. Ada perdebatan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam mengenai posisi agama Islam dalam negara Indonesia. Untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam sekaligus menjaga persatuan dengan kelompok lain, maka dibuatlah Piagam Jakarta yang memuat beberapa butir penting sebagai kompromi. Perumusan Piagam Jakarta dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dalam bidang BPUPKI. Dokumen ini merupakan rancangan dasar negara Indonesia yang kemudian menjadi dasar bagi pembukaan Undang-Undang 1945. Isi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta terdiri dari 7 butir pokok yang terutama mengatur tentang 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Persatuan Indonesia. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang paling menonjol adalah pada butir pertama, yaitu frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini berarti bahwa bagi umat Islam di Indonesia diwajibkan menjalankan syariat Islam, tetapi bukan berarti negara harus memperlakukan syariat Islam bagi seluruh rakyat, melainkan bagi pemeluk Islam secara khusus. Piagam Jakarta yang pertama, sebagai dasar moral dan fisiologis negara, piagam ini menjadi dasar bagi pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan cikal bakal Pancasila. 2. Menjaga persatuan bangsa. Piagam ini merupakan hasil kompromi untuk menyatukan berbagai kelompok dengan latar belakang agama dan kepentingan berbeda. 3. Menjadi pedoman pembentukan negara Indonesia merdeka, memuat nilai-nilai yang dipegang bersama untuk membentuk negara yang adil dan beradab. Perkembangan setelah Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta sempat menjadi kontroversi, terutama soal frasa atau kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, frasa tersebut dihilangkan dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama dan menjaga persatuan bangsa agar Indonesia bisa negara yang inklusif, tidak hanya berdasarkan negara agama Islam. Kesimpulan, Piagam Jakarta adalah dokumen awal yang memuat rumusan dasar negara Indonesia, khususnya mengenai posisi agama Islam. Dokumen ini berfungsi sebagai kompromi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Meski tidak digunakan secara langsung dalam Undang-Undang 1945, Piagam Jakarta tetap memiliki nilai historis dan filosofis penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.